Halo Gitaler, balik lagi di channel Hobi Gital. Di video kali ini aku sama Ama, lawannya Pak Step, atau kalau nggak salah namanya Stefanus, sama Nobel. Di sini aku kasih judul main random atau random player. Random player maksudnya karena ini videonya diambil waktu bulan puasa, jadi grupnya Pak Step ini nggak main, lalu dia gabung ke grup kita. Karena aku sama Pak Steve ini baru ketemu, jadi aku masih amati kira-kira dia bisa apa, terus nggak bisanya apa. Yang paling obvious atau yang paling nyata ya itu volesnya itu bagus sebenarnya, pukulannya cukup keras, cuman lemah di kaki. Dia udah pakai dagger tapi dibandingkan dengan Ama ya itu 180 derajat. Kalau Ama ini suka lari ke sana kemari cepat, karena kalau nggak salah dia pemain sepak bola. Jadi dia nganggap badminton tuh kayak sepak bola, lebih tepatnya kiper. Jadi kayak setiap bola itu harus dia ambil, kayak nggak boleh lolos dari gawangnya. Kayak di sini waktu aku ngasih bola lob, Pak Steve nggak bisa maju, jadi harusnya Nobel yang cover, tapi ya sulit ya karena udah ditempatin di backhand, dan Nobel pasti juga belum kenal sama Pak Steve, jadi masih nebak-nebak juga ini partnernya gimana. Ya, tapi kali ini sebenarnya nggak ada pemasukan ya, cuman komentari permainan kita aja. Random, ya memang random. Kalau Ama dia nggak tahu posisi harus jaga di mana, terus siapa yang ambil itu dia nggak tahu. Pokok dia usaha untuk ngambil semua bola. Udah balik. Defense-nya ternyata lumayan tuh Pak Steve. Aku baru nyadar ternyata Ama di sini nggak pakai sepatu. Kenapa ya? Kalau nggak salah dia kehujanan terus sepatunya basah jadi dilepas. Ama ini larinya cepet dan ini tapi nggak tahu footworknya badminton ya. Kalau badminton kan melangkah ya, tapi kalau Ama itu lari. Lalu grip-grip pukulan raketnya dia cuma tahu megang satu grip aja, jadi kayak gebuk kasur gitu. Atau backhand ya, aku lupa. Pokoknya dia cuma bisa satu macam grip. Tempo hari udah aku ajarin, tapi kalau dilihat dari pukulannya aku rasa nggak dipakai itu apa yang udah aku ajarin. Ya memang agak sulit sih. Waktu kemarin aku latih untuk kiri kanan itu kan harusnya pindah grip dari forehand ke backhand, itu dia masih belum bisa. Maksudnya gripnya udah bisa, tapi pindah-pindah cepetnya itu nggak bisa. Ya aku senang sih di grupku ada banyak orang. Jadi bisa macam-macam main dengan orang-orang baru, walaupun mereka ada yang bisa main, ada yang nggak bisa main ya. Kalau Pak Steve ini bisa main sih. Dan Ama kalau baru belajar main badminton itu udah lumayan sih untuk ukuran orang yang belum pernah main badminton atau mantan pemain olahraga cabang lain. Ya harusnya kalau settingan main kayak gini ya nggak perlu ngincer salah satu lah. Ngincer salah satu menang buat apa ya, kak bangga. Yang penting mereka semua bisa belajar lah.
Ya Nobel nyangkut ya bolanya, eh, karena Pak Steve sebenarnya yang mestinya ngambil, tapi dia udah ngangkat raket cuman nggak mau mundur atau nggak bisa mundur. Lumayan loh pukulannya Ama itu kepepet tapi masih bisa kenceng. Berarti volesnya dia cukup kuat. Kalau main settingan kayak gini ya, sebaiknya kita banyakin ngolah bola jadi kayak single, main-main ngelop-ngelop kayak gitu. Taruh ke ruang-ruang kosong. Ya kadang kita harus ambil risiko juga taruh di garis ya, walaupun mungkin risiko outnya itu besar. Wah, hari ini aku gak tahu kok bola tanggung malah sering out. Ama kalau lari itu kalau umpama mobil itu tariannya itu loh kenceng. Padahal dia nggak pakai sepatu ya. Mungkin nggak pakai sepatu tambah lebih kuat ya cengkeramannya kaki sama lantai. Di sini aku angkat harusnya jaga kiri kanan, Ama harusnya masuk di kanan, tapi dia kalau udah di belakang ya di belakang terus. Kalian lihat Ama itu habis mukul kok dia itu berdiri di tengah-tengah tuh kayak main single. Harusnya kan nggak perlu berdiri di situ ya. Jadi Ama itu pingin ngambil semua bola. Padahal di double yang bagus ya yang saling kerjasama, bukan main sendiri-sendiri. Nah kalau lihat pukulannya Pak Steve kan lumayan ya itu, posisinya terdesak soalnya nggak bisa mundur, tapi pukulannya masih bisa keras. Berarti kalau aku ya nggak kenal, tapi kalau aku lihat sih waktu mudanya pasti mainnya lebih bagus. Reaksi atau refleksnya Ama itu bagus loh. Walaupun kepepet tapi masih bisa mengembalikan bola. Nah kalau kakinya sakit tuh ya kayak gitu. Udah klotek ya, kena frame-nya Ama, harusnya kan tanggung ya, tapi pasti nggak bisa maju. Ya kalau mau sih, kalau mau ditaruh di satu tempat aja. Jadi eh, kalau Nobel kan pemain kanan ya sebaiknya Pak Steve itu jaga di depan, di bagian kiri agak kiri. Jadi kalau kayak mix double kan main yang digendong atau ceweknya ditaruh di depan di garis T ya. Tapi kalau kayak gini pasti harusnya ditaruh di tengah tapi bagian kiri, supaya bisa mengcover ini, Nobel cover L gitu. Atau mungkin ditaruh di belakang di bagian backhandnya Nobel mungkin juga membantu sih. Tapi ya nggak enak kalau ditaruh di satu sisi aja. Cuman kalau punya bagian sendiri-sendiri ya, nggak melulu harus di situ. Jadi jaga seperempat lapangan tapi nggak selalu harus di situ. Yang penting mau di cover lah.
Kadang-kadang ada pemain yang nggak mau di cover meskipun nggak bisa ini ya, nggak, langkahnya mungkin kurang bagus atau pukulannya kurang bagus, tapi nggak mau digendong. Jadi ada teman-teman yang kayak gitu sih. Makanya aku pikir sebaiknya kita itu main sama orang banyak supaya kita jadi tahu karakternya orang itu bagaimana, terus cara mainnya juga bagaimana. Mungkin kita bisa belajar satu atau dua hal dari mereka sih. Walaupun mungkin mainnya nggak bagus atau skillnya itu nggak ada yang bisa kita tiru atau pelajari, tapi mungkin mereka sportif atau mainnya itu meskipun ini ya kalah tapi mentalnya itu mental pejuang, itu ada yang kayak gitu. Ya baru kemarin nih sih aku main sama anak-anak kecil. Anaknya ya memang skillnya kurang ini ya, masih belum maksimal, tapi semangat juangnya cukup tinggi kalau aku lihat. Ya asal anaknya mau belajar sih bagus. Walaupun mungkin kamu skillnya bagus, terus rotasinya juga bagus, pokoknya semua bagus lah. Kamu bisa main, mentalnya juga bagus, mental juara, nggak mau ngalah cepet-cepet. Tapi kalau kamu mainnya curang atau mungkin ini ya suka provokasi atau mengajak lawannya bertengkar, nah itu nggak bagus sih menurutku, apalagi untuk grup-grup sosial ya. Jadi ada beberapa orang mungkin di grup yang lain ya, bukan di grup ini. Kadang-kadang kita kan main juga kadang-kadang itu kayak gudoi ya, atau mungkin bukan maksudnya ngejek, cuman kayak apa ya, menggoda aja. Terus ada yang mainnya tersinggungan. Dulu pernah sih waktu aku ini waktu trainingan tuh ada seniorku yang kalau main tuh kayak gitu, jadi mudah marah gitu. Waktu dikasih bola-bola yang sebenarnya mau disemes itu enak, bola tanggung, tapi sama lawan tuh cuman diblok aja, terus mangkel atau marah-marah sendiri, soalnya kayak eh, dia nggak bisa ambil itu, terus marah-marah sendiri. Gamenya belum berakhir dia udah lempar raket terus keluar dari lapangan, nggak mau main lagi. Pokoknya nggak seneng kalau kalah. Walaupun kalahnya telak, tapi nggak seneng. Ya itu berarti orangnya nggak sportif ya. Terus ada yang eh, kalau misalkan ada masalah gitu terus ditanya apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, terus nggak mau datang. Nggak mau datang lagi. Ya itu berarti ada apa-apa. Kalau di WA mungkin atau di chat nggak balas-balas, atau ya banyak alasan lah. Ada sih orang-orang kayak gitu. Jadi kita hadir main badminton di satu grup tuh nggak cuman main belajar bermain badminton atau latihan olahraga ya, tapi juga memahami karakter orang dan menjaga sikap. Kadang ada orang yang tersinggungan, nggak bisa diajak guyonan gitu ya. Kita mungkin treat them differently ya. Jadi kalau berhubungan dengan mereka mungkin nggak perlu ngasih gurauan yang model kayak sarkastik. Soalnya mereka tersinggungan. Ya tetap diajak berteman. Kadang ada orang yang suka dipuji sih. Walaupun sejelek apapun permainannya, tetap minta dipuji itu ada. Ya begitulah karakter orang kan macam-macam ya. Walaupun kita melakukan kegiatan olahraga atau sport, tapi sportsmanship atau etika berolahraga ya, sportivitas itu nggak selamanya dimiliki oleh semua yang melakukan olahraga.
Itu masalah ini ya, pilihan aja sih. Kalau kita salah itu kita pilihannya kan mau ngaku salah atau mau membantah, merasa diri benar. Nah, kalau kayak gitu sih ya sulit ya. Dan sebaiknya kalau kita di grupnya orang atau nunut, sebaiknya ya kita menjaga tingkah laku lah, apalagi ke orang yang baru kenal. Ya oke guys, gitu aja sih video kali ini. Ya memang aku bahasnya random ya, sesuai judul random player. Jadi nggak ada masukan apa-apa mengenai teknik-teknik bermain badminton. Tapi yang menurutku juga penting seperti yang aku tadi bilang, mental dan ini kesehatan grup sih. Nanti kapan-kapan aku bahas mengenai kesehatan grup badminton ya. Mulai dari segi finansialnya atau mungkin dari segi personel atau anggota grupnya. Oke, selamat menikmati permainan ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Yang tidak agak nanti itu yang bikin Iya.